Iya, apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik sekali, sehat. Haleluya. Ya, luar biasa. Terima kasih Pak Dodi ya sudah hadir untuk berbagi kepada kita semua. Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang berkuasa, ternyata bukan hanya menaklukkan hatinya Pak Dodi, tapi juga menyapu bersih sampai ke orang tua dan lain-lain. Itulah Tuhan Yesus yang tidak, walaupun Haleluya. tadinya ayah sampai menganiaya ya, mempersekusi Anda Ya, pada waktu itu ya. menganiaya. Iya. Iya, pakai kopel lagi, bukan hanya cuma pakai tangan, pakai kopel. Iya. Ya, Tuhan Iya. Yesus terlalu dahsyat untuk dibicarakan. Amin. Itulah teman-teman ya. Tuhan Yesus itu kami saksikan, kami alami secara langsung ya. Itulah Tuhan yang benar, disaksikan, dialami. Kalau hanya diceritakan di dalam buku, bagaimana itu bisa menjadi kita bisa percaya cuma tulisan di dalam buku? Itu mustahil untuk kita bisa percaya. Kita harus jelas betul ya. Oke, saya tidak akan berpanjang kata lagi. Pak Dodi sudah hadir. Terima kasih buat Pak Dodi, dan Pak Dodi silakan diceritakan secara lengkap bagaimana sampai bapak atau orang tua itu bisa ditaklukkan dengan kekerasan hati yang pertama begitu menolak, menentang dan marah sampai memukul, menganiaya. Bagaimana beliau bisa bertobat dan terima Tuhan Yesus. Silakan Pak Dodi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Terima kasih, selamat malam pemirsa yang berbahagia, pemirsa yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan teruskan kesaksian seminggu yang lalu. Ya, namun sebelumnya pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan atau membuktikan artinya saya pernah terlahir dari seorang muslim di tengah-tengah keluarga ajengan atau kiai, dan saya akan coba beberapa kebiasaan yang kental sekali saya lakukan di keluarga. Saya akan mencoba sebelum masuk dalam kesaksian, saya akan coba mengingat ya, di Bapak Ibu Saudara, kebiasaan saya waktu di iman yang lama, ini mungkin yang baku-baku saja begitu ya. Sebelum sholat tentunya saya akan mengambil wudhu. Bapak Ibu Saudara, fardu wudhu itu ada 6 ya. Yang pertama niat ya, dan iman, niatan ya, basuh muka, terus membasuh tangan ya sampai dengan siku, terus membasuh sebagian dari rambut ya, atau basuh kaki. Yang keenam adalah tertib. Tertib artinya setelah kita memiliki niat, tidak memiliki yang lain lagi untuk masuk ke selanjutnya. Terus Bapak Ibu, dalam wudhu itu urutannya ya. Urutannya yang pertama kita akan cuci telapak tangan ya, ambil dulu air ya, air yang mengalir biasanya kami dalam dalam pancuran ya. Jadi pancuran itu ya, air keran pancuran itu biasa kalau orang-orang tidak punya keran itu pakai kendi air buat ambil wudhu. Urutan pertama cuci tangan ya, telapak tangan sampai jari-jari ya, jari-jari. Nah, terus ya sebelum melakukan itu tentunya ada doanya ya. Nawaitu wudu'ahi rabbil hadasil asquril fardholillahi ta'ala ya. Cuci telapak tangan, lalu kumur-kumur 3 kali ya. Cuci 3 kali, membasuh muka 3 kali ya. Terus setelah itu ini dalam air yang mengalir tentunya Bapak Ibu ya. Cuci tangan ya sampai dengan siku ya, dengan siku gitu ya. Tadi setelah hidung itu muka, cuci tangan sampai siku begini, sampai siku, lalu mengusap rambut ya, mengusap rambut, lalu mencuci kaki sampai dengan mata kaki ya. Nah, setelah mengambil wudhu, kami tidak kemana-mana, kami akan segera ke masjid ya, dengan kakek biasanya paling awal. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara, tentunya saya yang kadang-kadang lebih awal dengan kakek ya, dengan ajengan ya, dengan kakek saya. Mau enggak mau kan saya biasanya suara sih tidak bagus-bagus amat, tapi waktu itu suka disuruh Bilal ya. Bilal ini adalah untuk menggunakan azan ya, atau disebut muadzin gitu ya.
Saya akan cobakan, ini satu bukti bahwa saya pernah melakukan itu ya. Jadi setelah di masjid, saatnya kita sebentar lagi sholat, maka saya akan mengumandangkan azan ya. Azan. Saya berdoa dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu saya mulai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Setelah adzan kita doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa tamimah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wa sarafa darajal aliyati rafi'ah wa basu maqamal mahmudalili wa adah innaka la tuhliful mi'ad. Itu doanya setelah azan Bapak Ibu Saudara ya. Setelah itu biasa sebelum sholat nunggu jamaah ya, imam sudah jenengan sudah di depan ya, satu-satu lah sebelum waktunya sholat ya, kami biasanya mengangkat puji-pujian ya. Ada beberapa pujian yang mungkin masih ingat ya, di antaranya ini saya akan pujikan. La ilaha illallah firdausi a'la ala kala ala naril zahimi wahabli taubatan waqfil zunubi wa innaka ghafurun dzanbil azimi lahilatullil firdausi a'la wala wala naril zahimi wahabit lobatan waqfir dunubi wa inna fagawfirun zanbil azimi. Begitu kadang-kadang yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balikul wasilah. Gitu toh. Setelah itu nanti jamaah pada datang, maka lagi-lagi biasa itu kakek saya nengok ke belakang, nengok saya itu berarti udah saatnya qomat ya, udah mau sholat, masuk sholat. Terus saya berdiri, saya qomat, Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya shalah, ya falah, qad qomati sholah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tuh, lalu semua ya dengan berdiri, makmum berdiri ya. Ini kebiasaan-kebiasaan ya, kebiasaan-kebiasaan lama waktu itu yang saya ikutin. Lalu sholat, Bapak Ibu Saudara, sholat itu ada 5 waktu ya, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar ya. Jadi 5. Masing-masing sholat itu rakaatnya berbeda-beda ya, Bapak Ibu Saudara, pemirsa, secara khusus umat-umat yang sudah percaya kepada Tuhan. Jadi ada di sholat ada 5 waktu ya, masing-masing sholat rakaatnya berbeda-beda. Salah satu contoh maghrib ya, maghrib itu ada 3 rakaat, subuh 2, terus yang isya, yang zuhur, yang asar itu 4 rakaat gitu ya. Contoh saya mau sholat nih, mau sholat maghrib contoh ya, sholai fardo maghribis salasa rakaatin mustaqbal kiblati adaan lillahi ta'ala. Kalau sendiri, saya kalau sholat sendiri berarti adaan lillahi ta'ala.
Tetapi kalau menjadi makmum tadi berjamaah ada amakmum lillahi ta'ala ya. Itu begitu. Contoh tadi maghrib, sekarang subhi berarti Allah sholli fardu subhi rokataini mustaqbilal kiblati ada amakmum lillahi ta'ala. Begitu juga asar ya Allahumma usolli fardo asri arba arokat karena 4 rakaat arba arokat di mustaqbal kiblati ada anlillahi ta'ala kalau sendirian, tapi kalau menjadi makmum ada makmum lillahi ta'ala. Allahu akbar gitu ya. Itu dari sholat ya. Lalu biasa dalam sholat itu juga seringkali imam itu ya tidak semua membacakan surat-surat yang panjang-panjang ya. Kalau Al-Fatihah sih begitu kita berdiri, surat pembukaan pertama Al-Fatihah itu pasti dibacakan imam ya, selalu itu diawali dengan surat Al-Fatihah ya. Fatihah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya bilang amin kan gitu ya. Itu. Nah, terus habis itu nanti bisa pakai surat-surat pendek ya, ada surat-surat pendek. Ada mungkin surat Al-Kautsar, inna a'tayna a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tayna kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sa'aniyakal abtar. Itu surat Al-Kautsar. Nanti ada surat Al-Falaq gitu ya, surat pendek juga itu. A'udzubillahi falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasikin tawaqab wa min syarri nafasati fil uqad ya, itu Al-Falaq. Anas, ada surat Anas juga. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Satu lagi mungkin yang pendek juga, surat Al-Ikhlas ya. Kalau orang sudah bilang kulhu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu beberapa contoh surat-surat pendek ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, dari sholat-sholat biasa, kita juga sering ketemu ada sholat taraweh ya. Sholat taraweh. Sholat taraweh itu biasanya besok mau puasa, maka malam ini sudah taraweh. Taraweh itu masing-masing masjid ya, masing-masing imam mengambil kebijakan sendiri. Biasanya sih umumnya itu 23 rakaat ya. Bisa ada yang kurang, bisa ada lebih. Makanya kalau habis taraweh itu ada yang lama, ada yang sebentar. Itu tergantung berapa rakaat yang imam ambil ya. Terus itu tadi ya, besoknya puasa itu sebelum puasa biasa setelah taraweh, setelah sholat taraweh, maka imam memberikan doa ya, kita mau puasa. Doanya begini, Allah nawaitu sama godi an adai fardhu sari Ramadan hadis sanati fardhulillah kita Allah gitu ya. Besok puasa ya. Sahur ya, sahur dulu, sahur gitu. Nanti dengar imsak. Jadi imsak itu sebelum azan subuh. Maka sudah mulai berpuasa ya. Puasa nanti ketemu maghrib ya, maghrib buka puasa. Maka ketika puasa pun kita akan berbuka puasa berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala itu birahmatika ya arhamar rahimin gitu ya. Itu puasa. Terus keseharian kalau kita pas ini kalau lagi marah ya, saya sore lagi marah, kadang-kadang lagi marah atau bapak marah atau mak marah atau siapa ya gitu ya. Kadang-kadang suruh nyebut gitu. Nah, ini kalau udah nyebut itu biasa entah Jawa, entah Sunda, bilang nyebut itu berarti suruh baca istighfar. Ya. Istighfar, tapi biasa orang Jawa nyebut. Nah, kalau ada orang yang marah atau apa, nyebut. Gitu. Maksudnya suruh insaf ya, suruh istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim 3 kali biasanya gitu ya. Minta ampun ya Allah ya. Saya minta ampun ya Allah kepada Allah yang Maha Agung gitu ya. Artinya kira-kira gitu ya. Terus kalau ada lagi santai tiba-tiba ada suara duer gitu ya, ada suara yang mengagetkan, maka biasanya kita itu diajarkan waktu itu bilang subhanallah, ya itu udah refleks. Ketika ada sesuatu yang mengagetkan tuh subhanallah, maksudnya Allah gitu ya. Saudara, itu mungkin sedikit sekelumit kebiasaan yang saya lakukan ya ketika saya
masih memegang akidah yang lama ya, iman Islam. Dan saya akan meneruskan kesaksian yang dulu tuh yang minggu lalu ya, sampai di mana kesaksiannya, ada yang masih ingat ya? Oke, ya. Mari kita akan teruskan ya. Saya mencatatnya waktu kemarin terakhir itu, Bapak saya setelah didoakan mengalami sebuah kesembuhan, ya, mulai kesembuhan, lalu sudah mulai tentunya beraktivitas nih ya Papa saya ya. Aktivitas tahun 92 kala itu, saudara ya. Tahun 92 ya, tahun 92 Papa saya kesembuhan. Lalu waktu itu kan saya masih bekerja ya, setelah Papa saya mendapat kesembuhan, saya harus kembali lagi ke Bandung. Waktu itu saya sempat ke Bandung ya, satu minggu lebih lah waktu itu ya. Akhirnya proyek pun selesai. Waktu itu saya dipercaya untuk ngandorin sebuah proyek ya, proyek di bangun ruko ya, bangunan ruko ya, tempat tinggal dan ruko itu. Akhirnya selesai, maka saya itu waktu itu ya karena apa ya, akhirnya kepengen pulang di rumah ya, pengen pulang ke rumah. Lalu saya mengambil keputusan untuk minta izin sama bos saya untuk berhenti resign ya, kerja, tinggallah saya pulang ke Pangandaran, tinggallah saya beberapa saat ya, beberapa saat di Pangandaran. Lalu ketika saya berada di Pangandaran ya, saya melihat kehidupan Bapak luar biasa. Saya pun diizinkan ya, maksudnya dibiarkan saya ke beribadah ya, ke gereja. Saya ke gereja ke Pangandaran pun tidak apa-apa waktu itu, setelah tahu ya, setelah apalagi dia menerima mujizat ya waktu itu. Ya dia mengiyakan tidak, tapi membiarkan gitu. Jadi tidak apa-apa, kehidupan saya baik-baik saja. Keluarga saya yang dulu itu pun mereka sudah mulai baik ya. Ada mungkin lah sebagian yang mungkin tidak itu, tapi secara fisik mereka memberikan satu wajah ya, bahasa mereka itu baik lah gitu ya, tidak ada sesuatu yang mungkin akan membuat saya takut lah gitu ya. Intinya saya berjalan terus. Nah, pada tahun 93 Bapak Ibu Saudara ya, 93 saya ditawarin kerja di Kalimantan Barat. Akhirnya saya berangkatlah sama teman saya ke Kalimantan Barat. Di sana itu saya bekerja di perusahaan Cipta Windu Khatulistiwa. Ya, kebetulan perusahaan saya yang di sini itu, bos saya saya diberi tugas waktu itu pembuatan tersier ya, dari saluran primer, sekunder sampai ke tersier untuk mengairi tambak-tambak udang yang ada di Kabupaten Sambas sana ya, tepatnya di Kecamatan Jawe Laut ya. Jadi saya dari Kalimantan Barat itu berjalan ke arah Sambas, melewati Sintang, melewati Kota Singkawang, lalu ke Selako, ke Sebangkau, akhir sampai Pemangkat, baru saya nyebrang ke Jawa ya. Bisa dari Pemangkat, saya juga dari Penjajab sebelum Sambas ya, Kecamatan Sambas. Sambas ini Kecamatan Sambas, tapi juga Kabupaten Sambas ya. Jadi saya ke kecamatan itu di pedesaan di pelosok sana, pelosok Kalimantan Barat gitu. Akhirnya saya bekerjalah di sana. Saya membuat tersier ya. Ya lagi-lagi puji Tuhan saya dikasih kepercayaan sama bos waktu itu ya, untuk ngawasin mereka yang bekerja. Sampai tahun waktu itu sampai tahun 94 ya, kalau nggak salah saya catat nih, tahun 94 ya, 93 akhir, akhirnya waktu itu pekerjaan selesai dan bos mendapatkan pekerjaan di daerah Halmahera, Halmahera, Indonesia Timur, Halmahera Utara ya. Waktu itu saya ditempatkan ya, turun waktu itu di Ternate ya, saya ingat naik kapal Serimau, saya turun di Ternate terus ke Dudingo ya, ke Bobonego, lalu saya tiba di Ekor ya, di Kecamatan Wasile ya. Saya masih ingat di Kecamatan Wasile. Di sana pun membuat irigasi ya di pinggir-pinggir jalan yang ada di sana di Halmahera ya. Nah, itu sampai di tahun 94 ya. Lalu setelah selesai saya nyebrang dari wilayah Ternate itu ya, masih di wilayah Ternate itu. Di depannya kan satu pulau itu kan kelihatan sekali, itu Pulau Tidore namanya.
Saya menyeberang ke sana, ya perusahaan mengalihkan ke sana. Ada pekerjaan di Tobelo, di Morotai, di Subayem ya. Itu wilayah-wilayah situ. Sebetulnya tendernya ada di selain Tobelo itu, kalau di Toderonya ada di Suasio, ada di Galela ya. Tapi waktu saya pertama kali masuk itu memang di Tobelo dulu ya, di Tobelo. Saya bekerja di Tobelo ya, di dalam perusahaan yang sama. Nah, ketika saya di Tobelo Bapak Ibu Saudara, ini ketika saya di Tobelo, nah saya mendengar kabar dari kampung kalau papa saya itu sudah tidak bekerja lagi di desa karena masa tugas ya, masa salah selesai. Dan waktu itu papa saya kan lumayan ya dibanding saya sebetulnya ya. Kalau keahliannya dia punya keahlian ya tersendiri ya. Dia punya keahlian tersendiri. Jadi lama juga pengalamannya cukup bagus. Nah, terus saya kenalan dengan sebuah perusahaan di sana, pisang Costa Rica ya. Itu katanya orang luar negeri ya waktu di sana itu. Nah, saya itu di sana ditanya ya punya temen nggak yang bisa admin gitu ya. Pada itu admin lah ya waktu masih jadul-jadulan ya, admin. Saya tanya ke beliau, Pak, mengenai usia gimana? Usia tidak masalah, yang penting dia masih mampu bekerja. Nah, tentunya ini saya lagi-lagi ini adalah kesempatan Tuhan yang saya berikan waktu itu ya. Saya tidak mengerti juga kalau hal itu akan seperti itu ya. Jadi Tuhan begitu ngasih kesempatan yang luar biasa, bukan sudah sama saya bekerja di sana. Akhirnya saya telepon ya, saya coba kabarin Bapak waktu itu ya, saya kabarin Bapak. Bapak mau enggak kerja di sini? Dia memang dia punya apa ya, punya spirit tinggi untuk bekerja ya, karena harus menghidupi ibu, adik-adik saya yang perlu biaya sekolah waktu itu. Lalu pada tahun 94 Bapak Ibu Saudara, 94 itu ya, Maret apa Februari ya, saya lupa ingat waktu itu, dia menyusul saya ya. Naik dari Surabaya waktu itu ya, dia naik Tidar apa Lawit gitu ya kapalnya ya. Ya. Turun di sana sama turun di Ternate, dari Ternate baru nyebrang Tidore ya. Saya tunggu di dermaga Tobelo waktu itu. Ketemulah saya di sana dengan Bapak. Saudara, waktu saya ketemu, saya biasa bekerja seperti biasa, saya ya kenalkan di perusahaan. Terus saya sering ke Bapak ya, ke Bapak karena saya sebetulnya ada kerja di Galela juga, kadang ke Tobelo ya, kan dia masing-masing pekerjaan. Kadang saya ngisi material ke Galela, kadang sampai di Suasio ya, sampai Suasio Tidore di sana. Jadi saya kadang-kadang sampai nanti balik lagi sore, kadang-kadang saya sempatkan Bapak karena Bapak kan orang baru di sana ya. Puji Tuhan, Bapak dikasih mes juga. Nah, di mes itulah saya ikut numpang ya, sama bos minta izin, saya boleh nginep sama Bapak lah gitu ya. Akhirnya beberapa waktu saya di situ, saya mulai bersaksi ya, bersaksi bagaimana Tuhan membentuk saya ketika di sekolah. Saya ceritakan ya bagaimana Tuhan, terus Bapak cuma mangguk-mangguk gitu ya, Bapak mangguk-mangguk sampai pada akhirnya saya ceritakan bagaimana ketika Bapak tergeletak waktu itu, tergeletak ya, di ambang kematian. Saya bilang, saya waktu itu sampai di ambang kematian sesungguhnya waktu itu, tetapi kalau bukan karena Yesus yang menyembuhkan, tidak mungkin ada pertolongan Tuhan, karena Bapak udah dibawa kemana-mana begitu. Saya kembali meyakini bahwa kesembuhan Bapak itu karena doa yang saya naikkan, karena jeritan hati saya, karena kesungguhan hati saya kepada Tuhan, akhirnya Tuhan mengabulkan doa saya. Dan puji Tuhan, saya bilang Bapak seperti ini. Nah, dari situ Bapak sempat menangis gitu ya. Nah, saya injili ya. Saya injili saya mulai buka Yohanes lah ya. Saya mulai buka Yohanes dari awal supaya tahu kisahnya gitu ya. Tahu. Nah, tidak sampai di situ. Saya kan terbatas Bapak Ibu Saudara, tapi saya kenalkan ya. Itu belum ke gereja Bapak. Gereja waktu itu baru saya injili saja. Saya kenalkan dengan pendeta ya, seorang pendeta ya, hamba Tuhan yang ada di Tobelo ya. GPDI lah waktu itu. Saya namanya lupa, Pamak apa siapa ya pendeta lah. Saya kenalkan dengan beliau. Terus semangat, begitu semangat. Saudara, Tidore, Tobelo, Galela memang betul Indonesia Timur, tapi di sini basisnya Muslim. Ya, ini perlu dicatat ya. Ternate Tidore itu Indonesia Timur tapi basis Muslim. Ya, ada juga lah yang itu ya. Tapi di wilayah itu basis Muslim. Tapi puji Tuhan saat itu saya sering mengambil
mengambil waktu untuk berpuasa ya, berpuasa supaya Bapak itu membuka hati ya, seperti yang saya pernah alami. Terus eh, singkat cerita dari perjalanan dia mengikuti penginjilan dari hamba-hamba Tuhan yang ada di sana, kadang ada misionaris, ya sama hamba Tuhan itu, ada hamba Tuhan itu, akhirnya saya dapat kabar menggembirakan waktu itu, karena di tahun 95 waktu itu ya, tahun 95 itu di bulan Desember waktu itu ya, di bulan Desember itu kado Natal buat saya. Bapak terima Yesus di hadapan saya, di hadapan jemaat Tuhan yang ada di sana ya, di Tobelo ya. Puji Tuhan Bapak terima Yesus, luar biasa, dibaptis Bapak Ibu Saudara tuh, dibaptis ya. Dibaptis tahun 95 ya, dikasih nama waktu itu Theophilus ya. Dia dikasih nama Theophilus ya sama beliau Bapak Pendeta. Seiring berjalannya Bapak terus ya, Bapak juga begitu ya, cita mula-mula kan semangat luar biasa ya, dia terus dia bergereja, saya pantau, saya tanya-tanya kabar ya, saya hello dengan teman-teman yang di sana ya, teman di gereja di sana, kadang-kadang saya akan beberapa ngambil kontak, kadang ke pendetanya, saya tanya bagaimana perkembangan Bapak, luar biasa, Bapak mau belajar. Ya, puji Tuhan lah ya, puji Tuhan, karena bagaimanapun Bapak itu mengalami Yesus, mengalami Tuhan kalau menurut saya itu ya, mengalami Tuhan ya. Dia begitu dahsyat lah, begitu dahsyat dia ikutin arahan gembala, dia mengikuti 95 dibaptis. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, setelah itu saya berpisah di sana. Berpisah saya ya, waktu itu kan tidak seterusnya di situ, saya berpisah, saya ditugaskan ke Morotai, terus ke Sobayem ya, masih wilayah-wilayah sana ya, di Halmahera. Itu di sana tuh banyak orang-orang transmigrasi waktu itu ya, saya di Sobayem. Jadi begitu banyak yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, tetapi yang pasti kado Natal di tahun 95, saya mendapati papa saya sudah terima Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari tahun 96 ya, 96 tuh saya pulang ke Jawa, papa masih tetap di sana. Ya, papa masih tetap di sana, bekerja di perusahaan tersebut ya. Kebetulan ya, saya bersyukur papa saya itu memiliki keahlian bahasa ya, selain bahasa Arab, dia bahasa Inggrisnya juga lumayan pinter ya. Jadi orang Amerika ya, orang Costa Rica lah, itu perusahaan Costa Rica kok. Dia tidak kesulitan ya berbahasa, jadi bapak itu sering menerjemahkan ya. Dibanding saya, maaf kata anaknya, saya waktu itu biasanya anak kan jauh lebih pintar dari papa, tapi ya mungkin tadi itu saya punya keterbatasan lah ya, tidak sama dengan papa. Papa bisa berbahasa Inggris, akhirnya puji Tuhan lah papa dipekerjakan sangat luar biasa. Saya pikir itu juga adalah mujizat yang daripada Tuhan, bukan sekonyong-konyong koder gitu ya, bukan itu mengalir begitu saja. Ada proses tentunya ya, proses dari yang saya alami tentunya ya, ini adalah satu kado buat Bapak juga ya, bekerja dibanding pekerjaan yang dulu mungkin ya, dia lebih secara finansial lebih terbantu lah. Nah, 96 saya pulang Bapak Saudara, Bapak tertinggal di sana, ya masih tertinggal di Tobelo, ya saya pantau juga kehidupannya luar biasa ya dalam mengikuti. Yang boleh jadi catatan, tidak ada satupun keluar yang kami kasih tahu Bapak Ibu Saudara, tidak ada. Tidak ada yang tahu, hanya Yesus dan saya. Hanya Yesus dan saya. Kebetulan saya tidak punya teman yang kerja di sana ya, itu yang sama-sama berasal dari sana, tidak, Saudara. Ya, saya juga dulu punya teman waktu lulusan sekolah aja, waktu saya bukan orang asli Pangandaran ya, orang Jawa juga. Jadi Bapak di sana. Nah, tahun 97 itu sekitar bulan Oktober apa November. Papa saya waktu pulang ke Jawa, itu pun karena saya beritahu kalau saya sudah berkenalan dengan seorang gadis ya, seorang gadis dari Kabupaten Cilacap ya, dari Kabupaten Cilacap. Intinya saya dapat seorang gadis dari Korea ya waktu itu. Puji Tuhan, yang sekarang jadi istri saya. Jadi waktu itu Bapak 97 akhir ya, di Oktober November lah waktu itu, kala itu Bapak pulang. Intinya karena saya mau menikah itu. Ya, mau menikah, terus saya nikah di tanggal 27 Januari 98. Ya.
Usia saya waktu itu 30 tahun. Ya. Tadi saya lupa tadi ya Bapak itu tadi di usia 51 ya waktu terima Yesus ya. Ya. Di usia yang ke-51 tahun itu Bapak ya. Waktu terima Yesus ya. Saya di usia 30 saya dapat dipertemukan dengan seorang gadis dari Cilacap ya. Saya menikah dengan istri ya. Itu pun akhirnya pulang, kebetulan istri puji Tuhan kasih dia aktivis di salah sebuah gereja ya. Saya sebutkan saja enggak apa-apa ya, gereja GPDI ya, GPDI di Kroya sana ya. Ya. Beliau ibadah di sana, puji Tuhan saya menikah ya. Menikah dengan beliau, akhirnya setelah menikah saya bawa hijrah ke Pangandaran Bapak Saudara. Di menikah ya, beberapa saat Bapak pun di Pangandaran waktu itu ya. Waktu itu di Pangandaran Bapak Saudara. Tapi kembali Bapak Ibu, Pangandaran adalah apa ya, buat Bapak itu satu tempat apa ya, yang mungkin yang menakutkan atau bagaimana ya, kayak saya dulu lah gitu ya. Jadi Bapak harus selama itu ya, sebelum dia kembali lagi ke sana itu, selama itu Bapak itu kucing-kucingan ya, kucing-kucingan juga. Ya kalau mau jam hari Minggu itu, ya hari Minggu kadang-kadang dia ikut di apa, Banjar, kan ke Ciamis, ke Ompalit ya, ke GPDI Ompalit itu. Ya harus berangkat ke sana, nanti pulang sore dia bilangnya ya habis dari teman gitu. Itu dan terus itu berlanjut Bapak Ibu Saudara, itu berlanjut. Dia tidak menampakkan diri, ya tidak menampakkan diri. Terus beberapa waktu Bapak kembali lagi bekerja ya, bekerja. Kembali lagi bekerja Bapak Ibu Saudara, dan saya tinggal di Pangandaran sama istri. Saya beribadah di waktu itu di GPDI ya, di GPDI Pangandaran ada 2 gereja sebenarnya di sana, satu GBI kalau pagi kalau sore yang di GPDI itu yang pagi. Di Tuhan saya dilibatkan dalam pelayanan sama gembala ya, gembala setempat. Nah, selama di Pangandaran saya jadi jemaat, saya banyak membantu lah, diminta membantu. Maksud saya diminta membantu oleh gembala Bapak di Sorongan yang Manado juga. Di penjangkauan ya, saya sering sama beliau tuh naik turun gunung sama istri ya. Naik turun gunung, saya menjangkau jiwa-jiwa. Masih ada keluarga Tarmidi, ya, ada keluarga Saudi, ada keluarga Karman, ya. Mereka itu anak cucu menantu banyak yang terima Yesus waktu itu ya, kami banyak yang terima Yesus dari hasil penjangkauan dengan gembala ya, banyak terima Yesus. Nah, seiring berjalannya waktu Bapak Ibu ya, Bapak bekerja kembali lagi Bapak Ibu saudara ya. Bapak bekerja di sana, lalu tahun 98 ya, tahun 98 saya di Pangandaran itu Tuhan kasih karunia ya, seorang anak yang pertama itu laki-laki ya, kasih nama Ruben ya, lahir pada tanggal 11 November ya, 98 ya. Jadi saya waktu itu cuma berhenti 1 bulan apa ngedeknya ya. Saya langsung produksi, akhirnya akhirnya anak pertama ya di November. 11 November ya, 98. Nah, waktu itu Bapak Ibu Saudara, di tahun 2001, sebelum masuk ke situ saya diingatkan, saudaraku, jadi saya penjangkauan jiwa ke orang lain, ada juga ke beberapa saudara sepupu saya tertinggal itu, barusan ya saya tertinggal, saya ceritakan, saya saksikan, ada beberapa sepupu saya, ya, salah satu sepupu saya yang saya kenalkan mereka, saya saksikan bagaimana Tuhan. Ya, ada mereka yang dia membuka hati, tapi dia belum terima ya. Tetapi ada satu ya, sampai saat ini dia ikut Yesus. Tapi keluarga tidak ada yang sampai hari ini, dia pergi ke luar kota, keluarga kota. Dia sekarang terima Yesus, itu pun sama-sama. Jadi cucu dari ajengan itu sudah 2. Saya yang satu lagi ya. Nah itu murni bukan cucu terbawa, itu betul-betul cucu ya. Turunan. Saya sepupuan ya. Itu ya, 1. Terima lagi jadi 2. Dari keluarga sudah 2.
Nah, tahun 2001 Bapak Ibu Saudara, ya, dari pelayanan saya di Pangandaran ya, pelayan di Pangandaran ya, kadang saya WL, kadang ya mungkin anak sekolah muda ya, anak-anak sekolah minggu, anak-anak muda remaja gitu ya, yang saya terlibat di situ. Lalu pada tahun 2001 Bapak Ibu Saudaraku, istri saya diizinkan mengalami sakit penyakit ya. Ya, jadi mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung juga sembuh. Akhirnya waktu itu keluarga saya mengajak saya untuk dibawa ke Banyumas. Oke, ke daerah Banyumas di mana dia tinggal ya. Jadi di wilayah Banyumas, Cilacap itu wilayah Banyumas. Masuklah di rumah sakit Margono, rumah sakit umum daerah ya di Banyumas, rumah sakit terbesar di sana, Margono Soekarjo ya. Itu sebuah rumah sakit yang cukup besar, cukup terkenal di sana. Karena kalau ada yang sakit dari Jawa Barat pun pada larinya ke sana, ke Banyumas ya. Nah, 2001 istri saya dibawa ke sana, dan setelah sembuh Bapak Ibu Saudara, saya sama keluarga diminta untuk tinggal di Kroya. Ya, untuk tinggal di Jawa Tengah. Ya. Tinggal di Jawa Tengah setelah sembuh ya, waktu itu tahun 2001 ya, masih 2001. Istri saya mengalami kehamilan lagi ya, kehamilan anak yang kedua. Ya. Waktu mengalami kehamilan, ini sering sekali sakit Bapak Ibu Saudara ya, ini sering sakit-sakitan. Pada satu ketika sudah 9 bulan ya. 9 bulan waktu itu masuk di 9 bulan ya. Di bulan November juga ya, kayak yang direncana tuh. Di bulan November juga. Jadi saya hamil tua, waktu itu di rumah itu sudah terlihat ada bercak darah. Jadi saya ngomong, udah ada bercak darah, mungkin udah buka 1, buka 2. Akhirnya singkat cerita saya bawa ke rumah sakit, ke bidan ya, ke bidan. Saya bawa ke bidan, ya bidan biasa kontrol ya, setiap bulan kami kontrol ya. Nah, sesampainya di bidan, saya berdoa biasa ya, kita berdoa sebelum bidan masuk, kita kan udah ada di ruang itu, di ruangan pemeriksaan, di ruang kontrol. Saya berdoa sama istri, tapi kok ada yang aneh gitu ya, ada yang aneh, istri ini kok kelihatan kejam gitu ya, kelihatan kejam. Saya panggil cepat-cepat, Bu bidan, nggak datang. Ini kok ada yang aneh sama istri gitu. Istri itu kejang, Mbak. Kejang, terus giginya ngancing, terus busanya busa keluar putih, matanya balik, Bapak Ibu. Mata itu terbalik. Jadi yang terlihat di sini itu kelopak matanya itu putih mata aja, balik gitu ya. Ibu itu tensi, dicoba tensinya tinggi. Dia bilang, Pak, ini saya tidak bisa nolong lah di sini. Tolong dibawa langsung ke dokter itu, dibawa penenang gitu kan. Dia kejang ya. Dibawa ke dekat dengan dokter Eko ya, di situ, dekat aja jaraknya. Terus saya bawa ke situ. Nah, di dokter Eko itu, Bapak Ibu Saudara ya, sama Bu Bidan, sama Pak Dokter, itu sama dokter ya nggak diambil tindakan lah, jadi tindakan sementara. Akhirnya dokter bilang segera bawa ke Banyumas di rumah sakit ibu dan anak ya, ibu dan anak. Akhirnya di situ kebetulan ada satu anak jemaat ya. Akhirnya saya ajak ikut saya setir sendiri itu. Mobil saya baru bekerja ya, bekerja di tempat yang baru saya baru kerja itu. Saya sebagai driver, sebagai sales ya, angkat jungjung juga karena saya berangkat sendiri, muat nanti kalau di itu sendiri, nanti kalau di sana. Tapi saya berangkat sendiri ya, saya sales ya itu ya driver. Saya di perusahaan itu, saya berangkat pakai mobil itu ya, karena saya pun pinjam waktu kontrol, saya pinjam. Dari dokter Eko itu langsung dirujuk ke Banyumas, itu udah sampai setengah jam. Wah, saya tancap mobil itu. Karena melihat istri itu mata udah balik, saya hanya bilang, wah, saya dalam sepanjang jalan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Terus nyanyikan ya, sampai selesai. Saya masuk langsung di tempat itu, di ruang darurat, langsung disambut sama orang. Biasa kalau darurat itu kan siap siaga ya. Siaga medika, apa tuh nama rumah sakitnya, lupa lah saya pokoknya. Terus masuk ya, dibawa masuk, terus keadaannya kan seperti itu, diambil tindakan segera. Ada dokter waktu itu
Dokternya pas kebetulan ada dokternya, dokter bedahnya itu ya. Ada dokter bedahnya. Terus dokter bilang, "Pak, ini Bapak harus tanda tangan karena ini bisa saja anak atau ibunya yang bisa tidak tertolong." Jadi tanda tangan. Pokoknya saya bilang, "Saya percaya dua-duanya selamat toh." Terus pokoknya ambil tindakan, saya segera tanda tangan. "Pak, harus 2 orang." "Sudah Pak, jangan tunggu 2 orang." Ini segera itu ya. Akhirnya sikat-sikat langsung langsung dibedah. Saya di situ menangis, meraung-raung kaki Tuhan. "Tuhan, jangan permalukan Engkau. Kami percaya Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang luar biasa, Allah yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin bisa orang lakukan. Dunia tidak bisa lakukan, tapi Engkau bisa melakukannya." Dengan iman yang kuat, Bapak Ibu Saudara, kembali ke waktu itu seperti waktu saya mendoakan Bapak, dengan tangisan, dengan hati yang sungguh-sungguh, saya berdoa kepada Dia. Saudaraku, akhirnya singkat cerita, dibedah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, anak selamat, anak perempuan yang kedua. Ya, anak perempuan yang kedua. Ya. Waktu itu tapi lahir prematur ya, karena memang lahir prematur ya kok. Karena bobotnya kurang apa bagaimana, karena sakit-sakitan lah gitu ya. Jadi di inkubator ya. Waktu itu Bapak Ibu Saudara. Nah, setelah selesai pulang dibawa ke rumah Bapak Ibu Saudara, anak ini bertumbuh ya dari 1 tahun 2 tahun sampai ke 6 tahun Bapak Ibu Saudara, waktu itu di TK ya. Sekolah TK. Sekolah TK, saya singkat-singkatkan aja. TK waktu itu udah TK besar ya, karena TK kecilnya dia pernah di YWKA, pernah di Yosdarso ya, pernah. Nah, dia nggak bisa langsung karena dari kecil itu dia dari umur 4 tahun ya sudah saya masukkan di TK. Akhirnya di 6 tahun itu, waktu itu masih di TK YWKA ya, dari Yosdarso pindah ke YWKA. Ya. Terus saat siang hari ya, siang pas sore lah, jam 1, jam 2 waktu itu. Anak saya itu biasa kalau dari pulang sekolah tuh main kelamaan di rumah tetangga lah. Kebetulan rumah di depan jalan raya ya. Saya di teman jalan raya. Saya tidak ada di rumah kala itu. Jadi hanya istri, anak sama ya ada orang yang bantu lah waktu itu ya. Ada yang bantu di situ, yang bantu jagain anak. Nah, ketika itu anak saya dipanggil pulang sama si pembantu. Tapi ya si anak ini kan mungkin marah ya karena masih senang dari temannya ya, di rumah tetangga itu ya berseberangan tapi agak nyerong lah, mungkin sekitar 30 meteran ya dari arah rumah saya. Terus si ini yang ngomong ini nggak megang gitu, anak tuh lari duluan Bapak Ibu Saudara. Itu bukan jalan raya besar, tapi gang itu biasa buat jalur angkutan Koprades ya. Memang jalur itu jalur khusus selain umum yang ya, dan umum itu jalur khusus buat Koprades. Kalau bus-bus sama truk tidak jalan itu, tapi Koprades lewat. Nah, ketika nyebrang Bapak Ibu ya, jadi ada Koprades ya, di situ ada Koprades lewat sama bawa anak-anak sekolah. Anak saya itu tertabrak. Ini menurut kesaksian ya yang pada tua saya pada itu nggak ada. Jadi tertabrak, ada suara nangis, mobil berhenti. Oke, supir berhenti. Supir nggak turun. Si supir ini nggak turun, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya tuh supir itu, anak ini sudah jatuh di bawah mobil. Anak saya sudah di bawah mobil. Jalan lagi, Bapak Ibu Saudara. Krek. Anak saya terlindas mobil, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan yang kena itu bagian kaki. Bagian kaki. Kaki sebelah kiri, Bapak. Ya, sebelah kiri. Remuk, Bapak Ibu. Saya bayangkan, ya waktu itu. Saya ditelepon istri, jadi waktu itu saya tidak ada, istri langsung bawa ke pertolongan ke rumah sakit besar Siaga Medika di Banyumas ya, karena rumah sakit tulang itu hanya itu ya, Siaga Medika makin besar ya di sana. Dibawa ke sana. Di sana kehabisan darah, saudara. Anak saya ini kehabisan darah. Saya datang ke sana, saya berdoa sama Tuhan, saya menangis lagi-lagi, saya merengek-rengek sama Tuhan. Merengek-rengek sama Tuhan. Itu waktu terus ya, setelah itu tahun berapa nah saya waktu itu ya, waktu dari ya pokoknya urutannya itu dia
Dari TK itu ya, TK berarti 6 tahun ya, umur 6 tahun itu. Umur 6 tahun. Kegiles itu sudah sampai di rumah sakit, ya, saya tadi kembali berdoa sama Tuhan. Terus akhirnya dibawa pulang Bapak Ibu Saudaraku ya, sudah di ini setelah di rumah sakit ya, ini dikalak semua karena remuk ya, kaki di bagian kaki. Lainnya lecet-lecet lah, banyak jahitan juga, tapi yang parah itu. Bapak Ibu Saudara, setelah dari rumah sakit dibawa pulang, oh, itu kan November ya, November. Nah, kok November itu lahirnya November. Oh, terus waktu itu, oke, di usia 6 tahun. Nah, waktu itu setelah dibawa pulang, anak saya dibawa pulang. Nah, biasa apa namanya ya, kita terus berobat jalan gitu, berobat jalan. Hingga pada satu waktu ya, ketika ada acara Natal ya, acara Natal itu tahun berapa itu saya sama jemaat lainnya itu nggak mencari dana Natal ya. Kami jualan ya, jualan di laut, di pinggir laut, jualan sampo, jualan kresek gitu ya, supaya kalau mereka habis mandi itu bisa berbilas, ada sampo, ada kresek buat anak saya dibawa ke sana. Sebelum berangkat memang anak saya kurang sehat, tapi dia pun di mobil ya, waktu itu tinggal di mobil. Keluar bintik-bintik lah. Sampai di rumah itu kok ada yang aneh gitu ya, anak Cici kedinginan gitu ya. Saya kan Rema kedinginan. Kasih nama Rema ya, nama anak berdua. Kedinginan. Akhirnya waktu itu saya bawa ke rumah sakit. Keluar di situ kan ada bintik-bintik merah yang tidak wajar Bapak Ibu Saudara, keluar. Nah, di situ terindikasi ya sama dokter itu di rumah sakit Banyumas ya. Saya kembali ke rumah sakit Banyumas karena yang besar dibahas di sana. Di Banyumas itu saya dikasih tahu sama dokter, anak ini ada kelainan darah. Ya, punya kelainan darah. Oh, di situ lagi kembali saya bergumul Bapak Ibu Saudara, bergumul luar biasa, bergumul tekanannya. Aduh Tuhan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara selama di rumah sakit Bapak Ibu Saudara, kalau dia lihat suster, lihat dokter, lihat siapa aja yang datang, ya, dia tuh langsung kejang juga dia kejang, matanya sampai balik-balik, ya, itu badan kurus sudah setelah kegilas itu dia badannya sudah kurus jauh dari yang biasa, kurus, kejang, terus melihat ada trauma ketakutan yang luar biasa, terus setiap ada dokter masuk itu langsung balik, langsung kejang, gigi ngancing gitu. Selalu begitu. Setiap ada suster mau cek suhu apa, mesti kayak gitu terjadi ya. Darah saya dibuat, aduh Tuhan Yesus, waktu itu dibuat betul-betul menangis. Begitu menangis saya dengan luar biasa. Akhirnya tidak bisa, Bapak Ibu Saudara, di sana sempat teman-teman kan melihat keadaannya lah, namanya kabel tuh dari ujung rambut sampai ujung kaki istilahnya gitu ya. Begitu banyaknya karena dia kelainan. Segala macam. Kasihan sekali ya, anak ini kasihan sekali, masih kecil waktu itu. Nah, terus Bapak Ibu Saudara, Banyumas tidak sanggup. Harus dirujuk ke Dr. Sarjito ya, Yogyakarta. Ini pengalaman yang dahsyat luar biasa. Nah, dari Banyumas kami berangkat pakai ambulans, saya di belakang sama satu suster, istri saya di depan. Perjalanan dari Banyumas baru sampai kira-kira Kutuarjo. Itu kan kondisi anak ini koma, Saudara. Tadi saya tidak bercerita, saya semakin lemah, semakin koma ya, makanya harus dirujuk ya, tidak bisa diobatin di Banyumas. Dirujuk ke Sarjito. Koma ya. Jadi saya bawa dia itu dalam keadaan koma. Ya, saya terima saja tawaran dari dokter ya, tentunya siapapun orang tua akan melihat anak seperti itu akan memberikan yang terbaik. Tapi sekali lagi saya mulai dari berangkat saya percaya Tuhan itu dahsyat sekali. Orang bilang tidak ada harapan lah, orang mungkin ada banyak harapan. Saudara bisa bayangin ya, ketika di Banyumas aja keluarga, orang-orang banyak, maaf kata ya, termasuk dari mertua, mereka ngasih yang maaf ya, mereka masih ada percaya yang opo-opo lah,
mana-mana ada yang bawa telur, bawa apa. Saya tidak pernah pakai, dia simpan di situ, begitu mereka pulang saya buang. Saya hanya percaya pertolongan Tuhan. Banyak juga, terus ya mertua sampai bilang saya sudah menguasain ini, ada bawa ini, bawa telur, bawa air, apa segala macam. Dia pulang saya buang. Ya, saya tidak percaya, saya percaya hanya kepada Tuhan saja, pada kuasa Tuhan saja. Nah, perjalanan tuh sampai Kutuarjo, Bapak Ibu saya, sebelum Purworejo lah. Tiba-tiba anak saya siuman di mobil. Siuman dan saudaraku minta duduk. Minta duduk dan minta langsung duduk di depan. Berhenti mobil, ambulan. Dahsyat, saudaraku. Saya berteriak, haleluya. Saya dengan kencang, haleluya Tuhan. Saya tidak peduli dengan supir, dengan suster yang ada. Saya bilang, haleluya Yesus. Engkau dahsyat. Itu ya. Akhirnya pindah anak saya tetap di belakang sama suster. Ya, anak saya pindah di depan. Ini udah belum sampai Purworejo. Terus berjalan akhirnya sampai di Yogyakarta. Di Yogyakarta banyak yang sudah nunggu karena ada beberapa dokter yang kebetulan waktu itu di Banyumas ya. Di Banyumas kembali ke Sarjito ya, ke Sarjito di sana. Karena waktunya berapa lama sekali Bapak Ibu Saudara, ini saya tadi singkat-singkat aja. Perjalanan itu berbulan-bulan waktu di Banyumas ya, sebelum sampai Jatuh udah berbulan-bulan ya, berbulan-bulan keluar masuk gitu. Sampai di Yogyakarta, Pak Saudara. Di Yogyakarta ditangani sama dokter Magdalena, ada 9 apa 7 dokter yang menangani, ya masing-masing spesialis. Singkat cerita dari situ anak ini semakin melemah ya waktu di Sarjito. Semakin melemah. Dan anehnya, saudara, ya waktu di situ, anaknya semakin melemah. Tapi kalau ada dokter, Bapak Ibu Saudara, ada itu, dia masih bisa marah. Marahnya yang saya sendiri tidak pernah ajarkan. Dia bisa ngomong kasar sekali dengan dokter. Dia bisa kasar ya, bisa kasar sama dokter, sama suster, sama siapapun yang datang tuh kasar sekali bahasanya. Aduh, saya sampai malu. Padahal dia keadaan lemah, Bapak Saudara. Terus satu ketika ada hamba-hamba Tuhan, hamba Tuhan yang besuk gitu ya. Saya dikenalkan sama hamba Tuhan, namanya Maroloan ya, Tahaen ya, orang Batak, suami istri ini begitu setia. Dia mulai dari Sarjito itu ya, kami akhirnya menjadi kayak saudara dengan beliau ya. Banyak orang-orang yang di sana yang mendukung doa ya, dukung bantu atau support ke saya. Lalu melihat keadaan anak seperti itu di Jogja, Bapak Ibu Saudara. Di Jogja itu, di Sarjito berapa bulan ya? Di Sarjito mungkin waktu itu sekitar 3 atau 4 bulan. Di rumah sakit bukan 3-4 minggu, 4 bulan Bapak Ibu Saudara. Ya. Jadi kami lama banget di sana, lama banget. Tapi luar biasa ya Tuhan itu senantiasa Dia sediakan ya. Sediakan berkatnya untuk melunasi ya. Setiap kan modelnya dulu kan bayar dulu itu resepnya, bayar dulu baru diobatkan ya. Waktu itu kan begitu. Jadi itu yang 2 juta, yang 3 sampai 4 juta, saya beli waktu itu. Tapi nggak tahu dari mana Tuhan begitu dahsyat luar biasa ya. Begitu dahsyat luar biasa ya. Begitu dahsyat luar biasa Tuhan kasih itu. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, Sarjito pun menyerah. Menyerah waktu itu dokter sarankan Pak Dodi ada satu penyakit, selain penyakit lupus apa gitu penyakitnya, saya sudah lupa lah, saya nggak mau ingat-ingat lagi penyakit itu. Anak ini obat apa bisa diobatin hanya di Belanda, kalau tidak yang terdekat itu di Singapura waktu itu. Waktu itu seperti itu, saya dengan istri hanya bisa menangis. Saya bilang, Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil di sini saja. Kami sudah tidak sanggup melihat anak seperti ini waktu itu. Terus biaya kan juga semakin banyak ya, semakin habis waktu itu. Saya berat. Saya kalau harus ke sana ya tidak mungkin gitu waktu itu ya. Saya hanya menyerah sama Tuhan. Saya percaya Tuhan yang mengadakan, Tuhan juga yang mengambil gitu ya. Waktu itu saya dengan sepakat dengan istri, saya bawa puasa ya di rumah sakit dengan Pak Pendeta ini, suami istri ya, yang begitu setia menemani saya waktu itu. Nah, waktu itu saya dapat saran beliau, Pak Pendeta, ya, kedua hamba Tuhan ini suami istri ngomong, Pak, saya dapat hikmat dari Tuhan, dari puasa ini. Apa Pak? Sampaikan kepada saya.
Bapak keluar dari rumah sakit ini. Ya, udah pulang. Tapi nanti kita jangan pulang, bawa ke Bethesda, ke rumah sakit Bethesda. Bapak Ibu Saudara, akhirnya singkat cerita, saya beresin administrasi, saya keluar dari Sarjito, pamit pulang. Akhirnya saya masuk ke Bethesda hari itu juga, Bapak Ibu Saudara. Saya bawa ke Bethesda waktu itu. Saya bawa ke Bethesda, dan di Bethesda dirawat beberapa bulan juga di sana. Ya, beberapa bulan juga, saudaraku. Nah, di sana teman-teman, karena rumah sakit Kristen, saya ngalamin Natal itu ya, ngalamin Natal, ngalamin tahun baru di situ, ya, ngalamin tahun baru di situ. Ya, saya ngalamin tuh di rumah sakit itu. Berapa bulan saya waktu itu ya di situ. Nah, akhirnya pada satu ketika jam 10 pagi, Bapak Ibu Saudara, waktu itu 10 pagi. Jadi, sebelum kejadian itu, jadi selama di Bethesda, Bapak Ibu Saudara, saya dikasih dispensasi yang luar biasa sama dokter, karena dokter pun mungkin sudah menyarankan bahwa pulang saja waktu itu ya. Memang sama aja di Bethesda juga harus bisa, kalau tidak kekuatan iman hanya mujizat saja lah Pak gitu. Bapak dikasih dispensasi, silakan. Kan saya ngomong, dok boleh enggak kalau ada KKR, kalau ada acara-acara gereja saya bawa ke gereja, itu monggo dipersilakan loh. Sampai kalau nyuapin makan pun saya di depannya itu kan ada Gramedia ya. Saya masuk ke Gramedia, nyebrang itu bahwa dia sakit makan supaya dia bisa makan, karena dia bisa masuk. HB-nya terakhir itu cuma 2,5. 2,5 menurut medis ya. Kalau di HB di 2,5 itu udah meninggal. Anak saya masih kuat, dia masih kuat, tapi kurus sekali, perut buncit ya, kurus sekali. Ya HB-nya, ya hemoglobinnya cuma 2,5, padahal di bawah 4 itu kematian ya. Anak saya itu masih sehat, waktu itu masih bisa berjalan. Nah, saudaraku, saya sering bawa ke KKR yang ada di Yogyakarta ya. Setiap ada KKR saya mesti itu kan ada informasi ya, ada Bapak Tuhan yang keliling di bergantian berdoa ngasih informasi. Saya udah dapat dispensasi dari Allah, setiap itu saya bawa. Nah, satu ketika jam 10 pagi itu Bapak Ibu Saudaraku, 10 pagi itu habis dicek ya. Habis cek sama dokternya, habis mandi kan saya mau makannya siap. Cuman makan gitu ya, makan pakai kursi roda. Saya bawa pakai kursi roda. Saya bawa pakai kursi roda itu, saya dorong kursi roda, jam 10 pagi itu, kan di lorong ya itu kan, saya kebetulan ngambil pavilion ya, didorong ya sama istri yang bawa piring nasi ya, saya dorong. Banyak orang juga sama yang lain juga. Nah tiba-tiba siang, jam 10 pagi Bapak Ibu Saudara, ada orang yang, saya kan lagi berjalan ke depan, tiba-tiba itu ada orang yang berhenti tepat di kursi roda saya. Separuh baya waktu itu. Separuh baya ya waktu itu separuh baya. Dia bilang, engkau sembuh, kau akan dipakai Tuhan. Cuma gitu aja lah. Istri saya ngomong, "Ini siapa?" Saya bilang, "Terima kasih Pak." Iya. "Ini siapa?" Enggak tahu. Ya. Ketika Bapak itu terus jalan nih. Saya ketika ngomong siapa nih, orang itu enggak ada. Itu siang bolong. Saya percaya itu malaikat Tuhan yang menyerupai orang ya. Dia tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus, engkau sembuh. Engkau akan jadi saksiku, gitu ya. Jadi waktu itu betul-betul ditumpang tangan ya. Saya semua ternganga-nganga begitu saling tatapan itu siapa nih? Terima kasih. Akhirnya kalau nggak ada, orang itu nggak ada ya. Nggak ada, saya nggak kelihatan lagi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya, setelah itu kejadian itu ya seperti biasa ya. Besoknya kan harus ada cek. Ya. Cek dokter. Saya melihat dokter waktu itu kayak gugup, kebingungan gitu ya. Kebingungan, terus suhunya normal gitu. Kok normal gitu, normal lagi. Terus saya bilang, "Pak, sebentar Bapak ke ruangan. Ke ruangan apa itu waktu itu ya? Ruangan apa bahasan, lupa saya waktu itu. Apa namanya. Akhirnya ke ruangan pemeriksaan lah, intinya ke ruangan pemeriksaan. Saya bawa pagi-pagi dengan istri. Ternyata puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, Yesus itu dahsyat.
kondisi yang lemah, yang kurus begitu, dia sembuh, Bapak Ibu ya. Bahkan maaf ya, waktu itu normal. Saya nggak katakan sembuh ya. Sorry tadi saya salah. Itu betul-betul normal. Anak saya mulai pulih gitu ya. Pulih. Pulih Bapak Ibu Saudara. Ya, pulih. Pulih. Terus selang beberapa hari dokter izinkan pulang. Ya, dokter izinkan pulang. Singkat cerita, sembuhlah anak saya di kembali saya ke apa namanya? Ke Cilacap ya, ke Banyumas. Ke Cilacap, sorry saya di Cilacap waktu itu. Setelah saya sembuh itu, dapat mujizat ya anak luar biasa, ditolong Tuhan. Pada saat saya bekerja seperti biasa, ya saya bekerja seperti biasa, saya juga melayani Tuhan. Saya tidak menjadi full timer ya waktu itu. Nah, saya itu mulai menghimpun ada dua keluarga yang waktu itu bukan cimogok ya, lemah, tidak lagi aras-arasan ke gereja lah gitu ya. Jadi saya kumpulkan, situ ada keluarga Bapak Ibu Sujadi ya. Di situ ada waktu itu belum jadi dokter, ada Sem ya, ada Sem, ada Semi ya itu. Mereka anak tua tapi sudah jarang tidak ke gereja yang ada di setempat. Saya kumpulkan waktu itu. Nah, pengalaman saya dari Pangandaran, saya jangkau jiwa, akhirnya saya jangkau jiwa Bapak Ibu Saudara. Dalam komunitas yang kedua, 3 keluarga dengan saya waktu itu. Saya mulai pelayanan ke Banyumas, ke Kebasen, dan di sana puji Tuhan, saya dikenalkan dengan orang-orang yang sudah pernah ya dilayani oleh tim misi ya. Di situ ada Dalang Datam ya di Kebasen, terus ada Mbah Romadi mantan dukun ya yang sudah terima Yesus. Nah, dari mereka itulah saya mulai menjangkau ke bawah, menjangkau jiwa. Puji Tuhan waktu itu saya beribadah ya waktu itu ketika itu saya mulai ikut beribadah di tempatnya karena saya harus pindah ke Banyumas, saya beribadah di tempat pendeta Yonatan Purwoso Herman. Itu Gereja Betel Indonesia di Sokaraja Kidul ya, sama yang hari ini masih eksis. Di Tuhan saya Salom, Opa kalau masih ada, di situ ada pendeta Antipas, pendeta Antipas Rudianto ya. Dia adalah dosen dari STI ya, dari Pak Esron ya. Pak Esron itu punya Pak Marantika ya. Nah, di situ Bapak Ibu Saudara, malam ini saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati kesaksian saya kalau beliau-beliau ini sedang nonton. Nah, saya ikut terlibat dalam pelayanan di GBI ini, Bapak Saudaraku. Saya jadi punya beberapa jemaat tadi, beberapa jemaat jangkauan itu. Nah, waktu itu hampir 40 orang ya, itu dibaptis sama Pak Pendeta Pak Pendeta ini Yonatan Purwoso Herman ya, Pak Yonatan ya, dibaptis di kolam renang di laut di sana, dibawa ke di sana ya, dibaptis. Itu jumlah selama pelayanan hampir 40 dan itu betul-betul murtadin semua. Jangkau jiwa ya karena saya pun dari latar belakang yang memang dari murtadin lah orang bilang gitu ya. Jangkau jiwa, banyak jiwa yang diselamatkan ya dari dalang ini semua pengikut-pengikutnya kan banyak yang ikut. Dari Mbah Romadi ini dari dukun ini yang sudah bertobat. Sini udah sepuh sekali sekarang udah sepuh tapi masih eksis masih beribadah ya. Banyak juga yang orang-orang yang biasa datang berdukun itu menjadi banyak bertobat. Singkat cerita hampir 40 orangan lah waktu itu dibaptis ya selama. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika itu berjalannya waktu ya Bapak Ibu Saudara, saya mendengar papa saya itu tadi sudah disaksikan belum ya, papa saya itu meninggal ya. Bapak itu 11 tahun ikut Tuhan ya, meninggalnya itu 2006 ya. 2006 papa saya meninggal. Jadi sebelum papa saya sakit di sana pulang ke kampung meninggal. Waktu meninggal Bapak Ibu Saudara, karena keluarga kan tidak tahu. Akhirnya Bapak pun dimakamkan di kafani ya secara Muslim waktu itu ya tidak apa-apa lah, saya percaya karena jiwanya itu sudah Yesus ya, dia tidak pernah melakukan sholat lagi apalagi gitu ya kegiatan Islam, dia sudah paham Islam maka dia tinggalkan Tuhan. Seperti saya sudah paham dengan ajaran Islam maka saya meninggalkannya dan saya pergi ke iman yang baru ya, saya mendapatkan iman yang baru Tuhan. Bapak saya begitu meninggal, singkat cerita sudah meninggal. Saya akan teruskan lagi tadi agak loncat-loncat ya, sorry Bapak Ibu Saudara. Nah, terus saya akhirnya
eh, pelayanan di sana di Pak Yonatan. Nah, ketika pelayanan saya dikasih kepercayaan sama beliau itu untuk menjadi koordinator ya ke Kecamatan Kebasen, terus di Kroya, terus di Purbalingga, di Banyumas sendiri. Saya di 4 wilayah itu saya jadi koordinator ya, koordinator untuk mereka gitu ya. Jadi saya full timer waktu itu, tapi saya baktikan hidup saya untuk pelayanan buat Tuhan ya. Begitu ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan dalam komunitas-komunitas kecil pun saya tetap jaga jiwa ya. Malam hari ini kalau mereka lihat, Salam, engkau dahsyat, ya. Tuhan Yesus dahsyat, engkau dahsyat oleh karenanya, oleh karena kuasanya. Haleluya. Nah, terus Bapak Ibu Saudara, akhirnya satu ketika saya dikasih kesempatan ya untuk apa ya, sekolah teologi ya, sekolah teologi ya, tapi lagi-lagi Saudara, waktu itu ya saya sudah banyak kehabisan dana untuk anak waktu berobat ya. Jadi ya adalah waktu itu mungkin sisa dana sedikit ya, karena kalau saya pikir sih aneh juga ketika keluar dari rumah sakit saya masih punya sisa uang lah. Saya di situ untuk memperdalam ya ilmu apa ya teologinya saya coba daftar di Diakonos ya. Selamat malam Pak Pujiono, malam hari ini dia adalah pimpinan STT Diakonos ya Banyumas. Kalau malam hari ini ada Pak Jeffrey di sana, dosen-dosen kami. Lagi-lagi Bapak Ibu Saudara, saya karena tidak ada dana, saya tidak ada sponsor ya. Saya sekolah sendiri, akhirnya saya pun harus terputus. Waktu itu saya ngomong sama beliau cuti ya. Sampai hari ini saya bilang masih cuti ya. Ya itu berapa ya? Saya itu baru semester 5 ya. Itu ya. Saya semester 5. Akhirnya saya terus tidak selesai lah ya. Jadi banyak ilmu yang saya tidak dapat. Cuma saya bawa punya hati, saya melayani Tuhan segenap hati. Apa ya saya yang dapat ya tidak banyak pengetahuan yang saya dapat mungkin di Alkitab, tapi beberapa pengetahuan yang saya dapat saya betul-betul saya menjalankannya. Saya belajar mengaplikasikan dalam kehidupan saya. Tuhan gitu ya. Saya di tahun 2017 itu ada teman waktu kuliah di Diakonos memberikan kesempatan untuk apa namanya untuk menyampaikan renungan lah khotbah gitu ya bahasanya. Dari situ saya ada beberapa teman waktu kuliah juga di Diakonos ya, ada satu pendeta juga yang sudah berdomisili di Jawa Timur ya, di Ponorogo. Saya mampir tinggal sebentar, akhirnya saya bercakap-cakap dengan beliau. Beliau memberikan satu kesempatan kalau Pak Dodi mau, mari tinggal dengan kami di sini begitu ya, untuk melayani ladang Tuhan di sini. Begitu. Saya ditawarin oleh satu sinode, saya tidak sebutkan saja ya. Sinode ini akhirnya berjalan berapa lama ya? 1 tahun lah kurang ya. Saya harus meninggalkan pelayanan itu karena ada hal-hal yang mungkin tidak sepaham lah dengan saya waktu itu ya. Jadi saya tinggalkan di Ponorogo, akhirnya saya bekerja Bapak Ibu Saudara, saya apa ya jual nasi bakar di pinggir-pinggir jalan sama anak-anak ya untuk menghidupi saya karena anak udah kadung pergi ke Ponorogo ya, Ponorogo ya sampai hari ini Bapak Ibu Saudaraku saya untuk bantu pelayanan saya di mana di Jatiserono di tempat yang baru itu saya jualan nasi bakar itu yang buat menghidupi saya enggak seberapa dapatnya tapi semua itu dicukupkan Tuhan ya dari situ. Saya jualan sama anak-anak ya bangun pagi itu ya pagi tapi tidak tiap hari Bapak Ibu Saudaraku karena saya pelayanan saya kan sore ya jadi saya pagi itu ikut di KPD saya jualan. Nah saya Bapak Ibu Saudara saya terus setelah bekerja itu saya dikenalkan oleh seseorang hamba Tuhan juga ya dari Sinode yang sekarang dari GPIA ya Pak Otnel Lumowa. Puji Tuhan di tahun 2019 ya tepatnya di tanggal 26 Mei ya saya ditabiskan menjadi seorang gembala ya di sana beliau melihat pengalaman yang saya saksikan itu ya saya langsung tidak PDP ya saya langsung di PDF ya karena waktu itu beliau mungkin dengan segala kebijakan seperti apa menjadi PDF. Bapak Ibu Saudara itu mungkin kesaksian saya
yang saya bisa bagikan malam hari ini, ya. Sebelum saya mengakhirinya, izinkan Pastor Yusuf, karena hari ini ya tepat, ya, sekali lagi hari ini adalah tepat saya berulang tahun tanggal 2 Februari, ulang tahun yang ke-53. Hari ini Februari adalah ya, saya akan sebagai ucapan terima kasih sama Tuhan, saya ingin mempersembahkan pujian, Bapak. Boleh, Pastor Yusuf, boleh. Boleh, Pak, boleh. 2 lagu juga boleh, Pak. Oke, Pak. Saya tak minum dulu supaya ada suara. Ya, silakan, Pak. Dulu ku tak mengerti firman adalah kehidupan. Firman-Mu penuh janji yang indah, keselamatanku. Kau mati, Kau telah bangkit bagiku, ampuni dosa dosaku. Curahan cara-Mu yang kudus, dosaku. Aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan, aku meninggikan nama-Mu, Yesus, mulialah nama-Mu. Kini ku telah mengerti firman adalah kehidupan. Firman-Mu sungguh indah bagiku, selamatkan. Aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan, aku meninggikan nama-Mu, Yesus, mulialah nama-Mu. Satu pujian lagi, Pak Yusuf. Ya, silakan, Pak. Indah rencana-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya
menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan waktu kepada Bapak Pendeta Yusuf Manbulu. Dan sebelum berinteraksi, saya mohon izin Pak Yusuf ke belakang sebentar. Silakan Pak, silakan. Monggo Pak, monggo. Ya, itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa. Ya, teman-teman, linknya ada di live chat. Silakan Anda kalau mau masuk, mau bergabung di live chat ya. Seperti yang saya katakan di beberapa waktu yang lalu, ada empat kategori daripada narasumber atau murtadin-murtadin yang bersaksi. Saya sudah menanyakan kepada mereka dan ada 4 kategori ya. Yang pertama ada kategori yang daya ingatnya tidak terlalu kuat, sehingga pada saat mereka meninggalkan agamanya atau meninggalkan Islam, mereka dengan sendirinya segera melupakan ya. Segera melupakan karena juga mungkin dianggap itu sesuatu yang masa lalu dan mungkin mereka anggap tidak penting lagi untuk diingat-ingat. Yang kedua, ada juga narasumber atau murtadin yang berpikir sekalipun dijawab juga belum tentu Anda juga mau ikut. Belum tentu juga Anda mau percaya. Jadi ada murtadin dengan kategori seperti itu yang merasa dijawab juga nggak ada gunanya, nggak dijawab juga artinya lebih mempersingkat waktu. Nah, saya sebagai moderator, saya memberikan kebebasan penuh. Saya tidak mengharuskan untuk mereka sesuai dengan permintaan penonton, ya. Yang ketiga, ada juga murtadin yang merasa ya kalau mereka mengucapkan ayat-ayat di dalam iman mereka yang dulu, itu mereka merasa mereka kayaknya ya, mereka merasa bahwa mereka sepertinya tidak ini lagi, tidak apa namanya, kan di dalam mengucapkan ayat-ayat itu mereka merasa ada kuasa dan mereka takut untuk akhirnya terjebak dengan kuasa-kuasa daripada roh agama. Itulah yang membuat mereka memilih untuk tidak mau mengucapkan lagi ayat-ayat di iman yang sebelumnya. Nah, yang keempat, ada yang moderat, ya, yang merasa tidak apa-apa. Nah, Pak Dodi Safrudin ini adalah kelompok yang keempat. Jadi beliau moderat, beliau merasa tidak apa-apa dia mau mengucapkan itu hanya sebagai pembuktian
Dan itu saya kembalikan kepada masing-masing narasumber. Jadi makanya saya ingatkan kembali untuk kita tidak boleh saling menghakimi, tidak boleh dengan tuduhan-tuduhan sepihak yang menyatakan bahwa murtadin-murtadin atau narasumber yang kami hadirkan ini adalah settingan atau rekayasa. Dan pada malam hari ini puji Tuhan ada narasumber yang memang moderat. Beliau dengan daya ingat yang sangat bagus dan mau dan merasa tidak apa-apa untuk menyebutkan ayat-ayat yang dia pernah jalani, ya. Dan itu adalah suatu pembuktian yang jelas bahwa apa yang saya sampaikan selama ini tidak pernah ada settingan, ya. Makanya saya bilang kesaksian di dalam Kristen itu kesaksian mutlak, itu adalah kebenaran. Karena kami bersaksi tentang Tuhan yang kami alami. Bukan kami bersaksi karena disuruh, ya. Karena kami mengalami Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa bersaksi, ya? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami tidak mengalaminya, kami tidak menyaksikannya, kami tidak merasakannya, tidak berinteraksi langsung, berarti kami bersaksi dusta. Kami bersaksi bohong, ya. Oleh sebab itu saya katakan bahwa carilah kebenaran. Milikilah Tuhan yang benar, yang bisa dirasakan, dialami, ya, bukan hanya disaksikan berdasarkan apa kata orang, perintah orang, atau disuruh oleh orang lain, ya. Sama misalnya saya bersaksi, saya berkata bahwa misalnya si A pilot. Nah, kalau saya tidak pernah lihat dia bawa pesawat, saya kan berarti saksi dusta. Saya harus lihat dulu dia terbangkan pesawat bersama dengan saya, maka saya bisa katakan dia pilot. Karena saya menyaksikan langsung, saya mengalami langsung dengan dia. Jadi seperti itu teman-teman. Kalau kita hanya bersaksi, tapi kita tidak pernah mengalami, nah ya itu waspadai kesaksian-kesaksian seperti itu. Ya, di pengadilan pun juga begitu. Itu bahaya, bisa kena tuntutan, bisa masuk penjara. Bersaksi tidak mengalami, tidak melihat, cuma berkata, bersaksi ikut-ikutan. Nah itulah teman-teman, kita harus benar-benar hati-hati. Apalagi untuk hidup kekal, untuk iman kita, untuk Tuhan. Kita tidak pernah menyaksikan dia, bagaimana kita bisa bersaksi tentang dia? Saya tidak peduli mau pendapat orang seperti apapun, yang saya ingin tegaskan kepada kita bahwa urusan kesaksian ini urusan kami dengan Tuhan. Nah Anda pun juga kalau mau bersaksi tentang Tuhan, harus pastikan dulu Anda mengalami dia. Ya, jangan cuma bersaksi, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan Yesus Kristus. Atau aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Tuhan B. Nah, kalau Anda tidak mengalami, bahaya sekali Anda ini bersaksi. Anda berkata tentang Tuhan tapi Anda tidak saksikan dia. Anda tidak mengalami dia. Saksi apa namanya? Saksi dusta itu. Ya. Oleh sebab itu hati-hati teman-teman. Ya, saya sebagai hamba Tuhan, saya rindu Anda benar-benar mengalami Tuhan, menemukan Tuhan yang benar, supaya kita semua bisa terselamatkan. Karena saya tidak ingin pulang ke surga sendiri, saya rindu dengan doa, dengan tetesan air mata, seperti tadi juga Pak Dodi melakukan doa juga dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya doanya bisa dijawab Tuhan. Ya, kerinduan kami juga seperti itu, supaya siapapun kita bisa mengalami, mengenal, dan menerima Tuhan yang benar, karena hanya Tuhan yang benar yang bisa menyelamatkan kita. Nah kita lihat, kalau seandainya orang tua dari Pak Dodi Safrudin, yang tadi seorang istilahnya orang terkemuka di dalam agama, bagaimana mungkin dia bisa percaya Tuhan Yesus kalau dia tidak mengalami? Ya, tidak mungkin dia bisa percaya Tuhan Yesus kalau dia tidak mengalami. Dan itulah yang sudah kita lihat, betapa dahsyatnya Tuhan Yesus, ya. Betapa dahsyatnya Tuhan Yesus. Begitu luar biasa.